Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu partai lagi kawan dari Grandmaster Susanto Megaranto yang sedang berlaga di turnamen Prime Asian Chess Championship yang sedang berlangsung di Filipina kawan, tepatnya di kota Quezon. Kemarin sudah kita ulas satu game dari babak kedua kawan, dan saat saya sedang rekaman kemarin juga sedang berlangsung babak ketiga. Dan inilah kawan permainan Grandmaster Susanto Megaranto di babak ketiga. Setelah dua game sebelumnya dia memetik poin sempurna atas kandidat master asal Vietnam dan FIDE Master asal Filipina kawan. Sekarang di babak ketiga dia menghadapi Grandmaster tuan rumah John Gomez. Langsung saja kita ke permainannya tanpa babi bu lagi. Di sini Susanto Megaranto pegang hitam dan Gomez pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion D4. Pion D5 balas Susanto Megaranto, pion C4 Queen's Gambit. Ditolak dengan pengembangan kuda C6 kawan, variasi Chigorin Defense dari Queen's Gambit Decline yang merupakan variasi yang sangat jarang diambil pemain top atas kawan, ataupun bahkan level menengah. Jarang admin lihat tadi di database memainkan variasi ini. Variasi ini juga pernah dimainkan Carlsen, Vladimir Kramnik, Levon Aronian, tapi sangat jarang kawan. Terakhir kali game seperti ini memainkannya adalah Richard Rapport tahun 2019 menghadapi Yu Yang Yi kawan, di mana putih melanjutkan kuda C3, kuda F6, dan pion C pukul pion D5 diambil balik oleh kuda. Richard Rapport yang pegang hitam kawan menang dengan variasi ini. Tapi cukup berbeda kali ini kawan, putih tidak melakukan pertukaran pion tapi memilih pengembangan kuda F3. Dan di sini kawan, kalau Stockfish menyarankan dengan pion E6 kawan, ataupun pion D pukul pion C4, inilah yang dipilih oleh Megaranto. Pion D pukul pion C4 tapi memberikan kesempatan pion D5 putih kawan didorong. Ancam kuda, kuda lari ke peta A5 dan memberikan kesempatan lagi menteri keluar ke peta A4 skak. Dan diblokade dengan pion C6 sekaligus membuka akses menteri menjaga kuda kawan. Cuma masalahnya ada pion B4 dari putih kawan, ancam kuda. Jawaban terbaik dari Megaranto pion B5 membuat langkah pengorbanan kuda, tapi kompensasi yang didapat oleh Megaranto nanti kawan mendapatkan dua pion putih. Kenapa tidak dijawab Megaranto dengan end pasen saja? Masalahnya masih bisa diambil balik menggunakan pion A kawan. Tetap tekanan diterima oleh kuda hitam. Dan di sini langkah terbaik versi Stockfish bisa bermain dengan pion E6 kawan, atau langsung pion E5 mengorbankan kuda di peta A5 kawan. Ya mungkin tidak akan terburu-buru untuk mengambil kuda nanti di sini karena posisi kuda dalam posisi terjebak. Mungkin di sini jawaban dari Stockfish gajah D2 ataupun bermain dengan pion B4 ini. Menurut Stockfish kawan, tetap tidak ambil kuda di sini. Tapi seumpama kuda ini kalian backup dengan pion B6 kawan, masalahnya adalah pion D pukul pion C6 dan persiapan discover juga. Dan di sini mungkin kalian bermain dengan pion E6 untuk membuat akses bagi gajah segera rokade bagi raja kawan. Di sini juga tidak terburu-buru kawan untuk discover dengan langkah pion E4 membuka akses bagi gajah untuk melakukan pergerakan dukungan serangan. Seumpama kalian mempersiapkan untuk rokade kawan, masalahnya adalah discover check dan menteri dalam ancaman. Kalau menteri blokade ada gajah di sini kawan. Kalaupun kalian blokade dengan kuda tidak cukup karena masih bisa disikat oleh putih, putih menang kawan. Posisi putih akan sangat dominan pada posisi jika memukulnya menggunakan end pasen. Jadi langkah terbaik, langkah engine dari Susanto Megaranto adalah pion B5, membuat langkah pengorbanan kuda dan terjadi pertukaran menteri lagi kawan. Sekarang struktur pion putih sedikit jelek kawan, di lajur A ini bertumpuk, dan di sini Megaranto melanjutkan dengan pion B4, usir kuda terlebih dahulu agar tidak menjaga peta D5. Kalau Stockfish merelakan kuda ini diambil kembali oleh hitam kawan, bermain dengan pion E3 untuk melanjutkan membuka serangan-serangan berikutnya untuk pengembangan gajah terang terutama. Tapi di sini memilih kuda ini kabur ke peta D1 dan Megaranto mendapatkan pion D5, pion C pukul pion D5. Kompensasi dari pengorbanan kuda tadi, Megaranto mendapatkan dua pion putih. Jadi permainan dinilai cukup seimbang pada titik ini kawan. Pion A3, pion B3, coba lihat kawan, struktur konstruksi pion hitam ini cukup bagus pada posisi ini kawan. Posisi pembukaan ini masih menguntungkan bagi Megaranto. Gajah B2,
Dan di sini kawan, kalau Stockfish menyarankan gajah terang ini keluar terlebih dahulu, tapi memilih dengan pion E6. Jadi di sini gajah nanti mungkin ditempatkan di diagonal terang panjang oleh Megaranto. Pion G4, pion H6 untuk mencegah pergerakan pion ini. Kenapa tidak diambil oleh kuda hitam ini kawan? Ya tentu harapannya adalah bisa membuka lajur G kawan. Tetap nanti tekanan akan diterima di lajur G. Tapi Stockfish menyatakan tidak masalah bermain seperti ini. Kalian bisa bermain dengan pion H5, pion F5. Juga bisa kalian lanjutkan kawan. Kalaupun ada pion H3 ya simple, kuda ini bisa mundur kembali, tak ada masalah. Tapi Megaranto tidak berani ambil pion ini kawan. Bermain dengan pion H6 masih cukup bagus. Dengan langkah pion H6 mencegah pergerakan pion G5, kuda ke E5, gajah D6, dan di sini gajah G2 dibalas dengan langkah gajah A6 oleh Megaranto dan dibalas dengan pion F4 perkuat posisi kuda. Benteng C8, Megaranto sedikit menunda untuk melakukan rokade kawan untuk dukungan bagi pionnya didorong maju nanti, tapi masih cukup kuat. Kontrol petak C3 ini masih butuh beberapa dukungan lagi. Di sini kawan, gajah C3 menghentikan laju pion. Juga untuk memperkuat, juga mungkin nanti bergerak ke petak B4 untuk memperbaiki posisi pionnya, menantang pertukaran kawan, tapi bukan langkah terkuat juga. Dan di sini kawan, rokade oleh Megaranto. Raja cukup naik ke petak E7 juga bisa dipilih. Megaranto lebih memilih mengamankan rajanya tersembunyi rokade pendek. Pion H4 sekarang, di sini benteng FD8 lanjut Megaranto. Pion G5 mulai diadu, dan di sini kuda ke H5, kuda ke D7 pilihan hitam. Kalau Stockfish menyatakan kuda ke H5 sedikit lebih kuat dengan tujuan nanti juga incar pion di sini kawan, tapi Megaranto memilih kudanya ke petak D7 menantang pertukaran kuda. Diterima, diambil balik, dan posisi gajah mengincar pion kawan diantisipasi dengan pion E3, dan Megaranto melanjutkan pion H pukul pion G5, pion H pukul pion G5. Putih mempunyai lajur H terbuka kawan, didukung dengan gajah terangnya nanti, maksud saya gajah gelap. Apakah nanti gajah terang juga akan menyusulnya? Kalau punya kesempatan ini juga bisa menakutkan kawan. Tapi sementara permainan masih cukup seimbang kawan, walaupun Megaranto kalah 1 perwira di sini. Permainan berlanjut, gajah C5 pilihan Megaranto. Terlihat langkah ini bukan langkah yang kuat kawan, atau tidak terlalu presisi kalau kita analisa dengan Stockfish. Stockfish menyarankan bermain dengan pion D4 kawan. Kalau pion E pukul pion D4, gajah bisa ambil pion F4. Itulah saran dari Stockfish, tapi memilih dengan langkah gajah C5 oleh Megaranto. Benteng naik ke petak H3 untuk perkuat posisi pionnya, dan juga potensi nanti kuda siap bergerak manuver kawan untuk membuka jalan akses bagi benteng bergerak ke lajur H. Ini bisa juga merepotkan bagi hitam. Pion D4 baru sekarang dimainkan oleh Megaranto. Sekarang cukup berbeda kawan, diambil balik oleh Megaranto, dan di sini tidak terjadi pertukaran. Gajah gelap memilih mengaktifkan gajahnya dengan dukungan benteng, bisa mengancam di lajur H kawan. Dan di sini Megaranto memutuskan pertukaran gajah gelap. Kembali pergerakan gajah dari Megaranto ini tidak terlalu kuat kawan, malah memberikan keuntungan bagi putih. Kalau Stockfish terlebih dahulu benteng ini ditumpuk terlebih dahulu sebelum melakukan pertukaran kawan. Baru jika terjadi pertukaran masih bisa diambil balik dengan tempo ancam gajah. Mungkin di sini kuda ini bergerak ke petak C3 untuk membackup gajahnya. Kalian bisa bermain dengan langkah pion F6 untuk mencoba mengadu pion kawan. Itulah pilihan dari Stockfish. Pilihan lebih baik daripada langsung bertukar gajah, karena masih bisa diambil balik oleh putih dengan kuda, dan posisi gajahnya pun masih baik-baik saja kawan. Dengan nanti kalau ada ancaman ya tak ada masalah. Memilih dengan benteng CD8 ditumpuk terlebih dahulu, dan di sini benteng D1 tantang putih diterima oleh Megaranto, diambil balik oleh kuda, dan Megaranto bermain dengan pion F5 sekarang. Langkah kesalahan lagi kawan dari Megaranto. Di sini langkah terbaiknya adalah blokade diagonal terang ini agar gajah benteng tidak mempunyai akses melakukan serangan tusukan di baris ke-7. Tapi memilih dengan pion F5 dipukul menggunakan N pasen, diambil balik menggunakan pion G. Benteng H7 kawan mulai menusuk baris ke-7. Coba incar petak A7 dan nanti meloloskan pionnya di sisi kiri papan ini. Benteng D4, gajah mundur ke B1. Sekarang pion mulai didorong kawan, dikorbankan malah oleh Megaranto untuk membuka akses gajah terangnya ini kawan. Langkah terbaik lainnya bergerak ke petak D5, coba menyisir pion-pion ini kawan.
Tapi memilih dengan langkah, salah klik, memilih pengorbanan pion C3 diterima oleh Gomez kawan, kuda ambil pion C3. Barulah gajah D3 tantang Megaranto, ditolak dengan langkah benteng ambil pion A7. Dan di sini gajah bergerak ke C2. Lanjut Megaranto tidak melakukan pertukaran perwira di sini, percuma juga kawan, Megaranto tidak akan punya dukungan perwira yang lain. Pionnya belum cukup untuk bisa didorong kawan di sini. Kalaupun bergerak ke petak A4 untuk mengejar pion ini nanti kawan, percuma juga, Raja Putih akan bergerak kawan, mulai bergerak untuk mendekati pion hitam. Sangat sulit sudah kawan, pada posisi ini pion-pion hitam sudah mulai habis dari Megaranto ini. Tapi memilih dengan gajahnya cukup ke C2, pion A6 mulai didorong, benteng C4 ancam kuda, dibiarkan saja kawan. Benteng B7 jawaban terakhir dari John Gomez membuat Megaranto menyerah. Kalaupun permainan tetap dilanjutkan kawan, karena putih mengorbankan kudanya jika diambil oleh benteng, maka pion A7 kawan, dan ancaman skakmat berikutnya di sini yang sulit untuk dihindari lagi kawan. Kalaupun ada benteng C8, giliran benteng B8 dan putih punya menteri lagi. Itulah kawan game ketiga dari Susanto Megaranto. Setelah 2 game sebelumnya bisa memetik kemenangan, tapi di game ketiga Megaranto harus terhenti langkahnya oleh John Gomez. Tapi masih ada sisa 8 game berikutnya kawan, masih ada kesempatan bagi Megaranto untuk memetik poin berikutnya, dan kita doakan saja bisa menjadi juara di event ini. Semoga permainan dari kedua pemain tadi dan ide-ide dari kedua pemain tadi di tahap pembukaan bisa memberikan referensi bahan pembukaan Queen's Gambit di Clan. Selain variasi-variasi yang selama ini kita kenal kawan, bermain dengan variasi Chicorin yang tadi diperlihatkan oleh Megaranto kawan, dengan setelah pion D4, pion D5, pion C4, kuda C6 ini. Apa yang menjadi kesalahan Megaranto kawan saat pergerakan pion pukul pion tadi setelah diikuti dengan pion D5, kuda A5? Langkahnya sebetulnya sangat bagus kawan dari Megaranto, walaupun terlihat kuda ini terjebak. Tapi dengan keunggulan 2 pionnya tadi, Megaranto sempat slip dengan langkah-langkah gajah gelapnya, terutama gajah gelap tadi kawan. Oke, itulah kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.